Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tafsir surah Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 5, di mana inti dari bahasan surat itu tiada lain adalah memerintahkan kepada manusia untuk berlaku jujur, ikhlas, dan adil terhadap orang lain dalam hal timbang menimbang, sukat menyukat, ukur mengukur, jual beli, dan yang lainnya, sebagaimana kita ingin diperlakukan yang sama oleh orang lain. Sejatinya dari ayat 1 sampai 5 itu harus menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwasanya ternyata kecurangan dan ketidakadilan yang dilakukan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun tersembunyi, semuanya itu tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat 6-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada siapa saja orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat durhaka, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah begitu, karena sesungguhnya tulisan amal orang yang durhaka itu ada di sijjin. Jadi Allah mengawali ayat 1 sampai 5 dengan kata wailun, celakalah, kecelakaan, lil mutaffifin, orang-orang yang curang dalam timbangan. Lalu di ayat 6 Allah tegaskan, kalla innal kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah melakukan kecurangan, janganlah melakukan ketidakadilan, janganlah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya amalan orang-orang durhaka itu ada di sijjin. Apa yang dimaksud dengan sijjin? Lalu Allah menegaskan, wama adraka ma sijjin. Dan sudahkah engkau tahu apa itu sijjin? Kitabum markum, bahwasanya sijjin itu adalah kitabum markum, kitab yang tertulis. Jadi seluruh perbuatan buruk manusia, seluruh amalan buruk manusia, semuanya tercatat di mana? Yaitu di sijjin.
Makanya di ayat ke-9, karena segala sesuatu keburukan, kemaksiatan, kekufuran yang dilakukan itu tidak lepas dari pengawasan Allah, maka Allah ingatkan, wailun yauma idin lil mukadzibin, kecelakaan di hari itu adalah bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi mereka berbuat dosa, mereka berbuat semena-mena, mereka merubah takaran, mereka merubah sukatan. Yang menjadi permasalahannya adalah sebab mereka tidak percaya datangnya hari pembalasan. Padahal kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan dalam Quran surah Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin, rajanya pada hari pembalasan. Sampai dalam hadis itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di mana raja-raja pada waktu di muka bumi yang mereka itu menyombongkan diri, Ana Malikul Mulki, aku adalah raja di raja. Dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja pada hari pembalasan yang akan memberikan berbagai macam balasan kepada manusia. Jadi mereka itu berbuat maksiat, mereka itu berbuat tidak jujur. Tiada lain yang menjadi permasalahannya adalah seolah-olah mereka itu tidak percaya datangnya hari pembalasan. Karena nanti dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya orang kafir itu akan berkata, ya kami itu barangkali akan menjadi kembali lagi menjadi tanah, setelah itu beres, tidak akan terjadi apa-apa. Makanya ketika mereka mendapat penghisaban dan mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turoba, andaikan saja saya ini menjadi tanah. Kenapa orang ini berangan-angan ingin menjadi seperti tanah? Sebab umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia habiskan begitu saja tanpa ada kebaikan, tapi justru kekufuran yang dia lakukan. Maka yang terjadi adalah siksaan yang Allah berikan. Menyesallah orang itu, berangan-angan ingin pulang kembali lagi ke dunia. Akhirnya dia berkata, ya laitani kuntu turoba. Makanya sejatinya kehidupan di dunia ini banyak orang yang bagaimana? Di dunia ini banyak orang yang tertidur pulas. Maksud tertidur pulas itu bagaimana? Ini orang dia lupa hakikat dia diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Kapan banyak orang yang tersadar? Orang banyak baru tersadar tiada lain adalah ketika apa? Ketika dia mati, ketika dia berada di alam kubur, maka dia baru bangun dari mabuknya dunia. Jadi kalau orang maksiat, kalau orang melakukan keburukan, itu sama dengan dia mendustakan adanya hari pembalasan. Makanya ketika seseorang itu benar-benar paham, benar-benar mengerti segala sesuatunya itu ada rekaman, dia akan bersikap dan bertindak tanduk, akan lebih berhati-hati lagi. Makanya kan ada ungkapan yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menciptakan apa?
yaitu menceritakan segala kejadian yang terjadi di muka bumi. Misalkan ibu datang ke Masjid As-Saadah ini lalu mengaji, itu ada catatannya di hadapan Allah. Ibu tadarus di rumah, maka tanah karpet yang diduduki ini akan menjadi saksi pada hari kiamat, di mana bumi nanti menceritakan segala sesuatu kejadian yang pernah terjadi di muka bumi. Jangankan kelak nanti di akhirat, sekarang pun yang namanya bumi itu merekam, sehingga ada saja yang disebut dengan rekaman alam. Makanya nanti kalau ada rumah kosong, sudah lama terdengar suara orang mandi, yang terbayang jangan punya pikiran ayah juri keringilu mandi. Atau misalkan ada jin yang sedang ikut mandi, bukan. Tapi itu yang disebut dengan rekaman alam, di mana kebiasaan orang itu misalkan mandi itu jam 3 malam, jam 3 janari, terus senantiasa dia melakukannya, maka terekam oleh bumi. Ketika terjadi hawa yang hampa, ketika itu ini muncul ke permukaan. Makanya kalau di daerah-daerah dalam artian daerah pegunungan, jangan aneh kalau di satu malam yang sepi sekali, suara sering terdengar suara gamelan. Itu bukan jin eker hajat atau juri kerhajat, tetapi yang terjadi itu adalah kejadian-kejadian masa lalu terekam oleh bumi, dan ketika terjadi hawa hampa ini ada di permukaan bumi, muncul ke atas, maka itulah yang disebut dengan rekaman alam. Nah, jangankan nanti di akhirat, sekarang pun yang namanya bumi itu merekam apa yang dilakukan oleh manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wailul liyauma idil lil mukadzibin, kecelakaan pada hari ini bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi dia merubah sukatan, dia sewenang-wenang, dia bersikap tidak adil, tiada lain karena dia tidak beriman pada hari pembalasan. Siapakah al-mukadzibin itu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka itulah orang-orang yang mendustakan datangnya hari pembalasan. Satu keanehan, satu keheranan ketika banyak manusia yang kufur kepada Allah. Kalau menciptakan manusia dengan menghidupkan manusia, itu masih lebih mudah menghidupkan manusia. Allah saja mampu menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, apalagi hanya sekedar mengembalikan manusia kembali lagi hidup. Sangat mudah oleh Allah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim, dan tidak mendustakan hari itu melainkan orang-orang yang melampaui batas lagi durhaka. Jadi mereka berlaku maksiat, mereka melakukan perkara-perkara yang buruk itu tiada lain sebab mereka sudah melampaui batas, sebab mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan aneh ketika ada orang yang ketika dinasehati bukannya didengar, dia malah berkata, lakum dinukum waliyadin lah, amaluna amalukum, amalanmu amalanmu, amalan kami amalan kami. Nah, ini orang yang mendustakan datangnya hari pembalasan itu. Mereka bersikap
idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ia berkata, ini semua tiada lain adalah cerita atau dongeng-dongeng orang terdahulu. Yang paling repot adalah sudah tua renta, dia mengatakan agama hanya sekedar dogma, tentang hari kiamat dan hari pembalasan hanyalah tentang cerita-cerita. Jangan aneh kalau nanti ada orang yang berbicara seperti itu. Ini sebagai pertanda satu, dia itu pelaku maksiat, dia itu orang yang durhaka, dia itu orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Makanya dia bersikap seperti itu ketika dibacakan ayat-ayat Quran, qala asatirul awwalin. Yang paling repot adalah baru ketika sakit parah, baru ketika mulai terasa nyawanya sudah hampir dekat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sadar dan dia mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti ketika orang masih bersyahadat, dia bertaubat, dia beristighfar, maka sejatinya itu adalah kesempatan yang tidak mungkin datang untuk kedua kalinya. Nah, jadi ternyata pengaruh dari dosa itu begitu luar biasa. Pengaruh dari kemaksiatan itu luar biasa, akan menyebabkan orang itu bebal ketika dinasehati itu sulit diterima. Dinasehati pakai Quran, dia berkata qala asatirul awwalin, itu mah kisah-kisah orang-orang terdahulu, itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu, sehingga Nabi Muhammad SAW mereka itu menyebut beliau dengan ungkapan tukang dongeng. Makanya kalau menghadapi orang yang tidak percaya akhirat bagaimana? Mudah sekali. Saya mah terpercaya datangna poe kiamat, ayana akhirat. Bagaimana kita menjawabnya? Jawabnya sederhana. Waktu itu cuma dijawab, silahkan Anda kalau mau iman yang benar, dan kalau mau kafir jangan tanggung kafirnya. Kenapa jawabannya seperti itu? Urusan akhirat mah bukan hanya untuk diterangkan saja, tapi harus diimani. Ketika Anda tidak percaya adanya hari pembalasan, sok ayeuna si kupur sing hade tah engke dina waktuna bakal karasa bener jeung henteu siksaan Allah teh. Bahkan kesini ada orang yang dia itu mengatakan, saya tidak percaya adanya siksa kubur. Ketika dia tanya, tidak logis adanya siksa kubur itu. Jangankan siksa kubur, akhirat saja saya tidak percaya, kata dia itu. Dimana karena tidak masuk akal kalau orang maksiat masuk neraka, sekarang ada jin masuk neraka, api ketemu api panas, berarti tidak akan sakit, yang ada api itu menjadi besar, makanya siksaan neraka itu tidak ada. Bagaimana menjawab pertanyaan orang seperti itu? Gampang jawabannya, kumaha cabok pipina. Nah, cenah meni sadis kudu dicabok pipi. Nah, henteu eta teh jawaban. Ari pipi terbuat tinu naon? Kulit. Panangan kulit jeung kulit upami dicabokeun kumaha? Nyeri. Tah kitu oge nu ngaranna jin engke dina poe kiamat lamun kubur ka Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan merasakan hal yang sama. Dengan gagahnya ketika dibacakan hadis Sahih Bukhari, dia mengatakan, saya tidak percaya siksa kubur, walaupun dari Bukhari hadisnya saya doibkan. Ternyata menghadapi orang seperti ini cukup gak pakai dalil. Waktu itu cuma ditanya, benar Anda tidak percaya adanya alam kubur?
Jawaban dari orang itu, ya, saya tidak percaya adanya siksa kubur. Kalau Anda tidak percaya siksa kubur, tolong jawab pertanyaan saya. Berapa bulan Anda berada di perut ibu Anda? Dia jawab 9 bulan. Salila 8 bulan di nujero beteng indung nanaunan wae. Jawabannya teuing teu apal, ente mah nu kaalaman wae teu apal komo anu acan tah eta. Nah, makanya berarti di sini ternyata bebalnya mereka susah dinasehati, merasa sudah biasa dan tidak berdosa ketika dolim, lalim, mengambil hak orang lain. Ketika dinasehati qala asatirul awwalin, itu mah dongeng-dongeng orang-orang sebelum kalian. Bagaimana dan apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ternyata hati mereka itu hatinya adalah hati yang tertutup dengan dosa dan maksiat. Makanya nanti diantara kejadian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi mereka itu kenapa demikian? Hatinya itu mereka itu sakit. Dan yang namanya khotamallahu ala qulubihim, khotama, dan di sini Allah menggunakan kata rona. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan itu telah menutup hati mereka. Jadi karena biasa melakukan maksiat, biasa melakukan ketidakadilan, biasa melakukan kedurhakaan, ini berpengaruh kepada hati orang itu. Makanya siksaan terbesar yang Allah berikan kepada manusia di dunia ini tiada lain adalah ketika sudah merasa nikmat kalau maksiat. Kalau orang sudah merasa nikmat maksiat, kira-kira istighfar moal? Gak akan. Ketika dinasehati nerima tidak? Tidak. Oleh sebab itulah makanya tidak akan ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita selain nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan kata Nabi SAW, apabila seorang manusia itu berbuat dosa, maka dalam hatinya itu ada satu titik hitam, satu titik noda hitam, tek di hatinya. Melakukan dosa lagi, titik lagi hitam, terus sampai hatinya itu menghitam. Ternyata walaupun hatinya sudah menghitam, bukannya dia sadar, bukannya dia itu mengakui kesalahannya, apa yang terjadi? Dia malah nambah maksiat kembali. Maka yang seperti itu disebut dengan kalla balrona ala qulubihim maka nuyaksibun. Jadi kedurhakaan, kemaksiatan, pendustaan mereka terhadap datangnya hari kiamat menyebabkan hatinya itu menjadi buta. Nah, oleh karenanya ibu-ibu rahimakumullah, ada ungkapan dari Nabi SAW, sesungguhnya manusia ini akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Jadi ada bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur sampai hari kiamat. Apa? Yaitu tulang ekor. Kata Nabi SAW, apabila dia melakukan kebaikan, tulang ekornya itu menjadi bersih. Karena tulang ekornya bersih, ke hati pun pengaruhnya baik.
sehingga hidup terasa tenang, hidup terasa tentram. Coba kalau kita penuhi diri ini dengan maksiat, jangan yang berat-berat. Maksiatnya apa? Hasud saja pada orang lain. Sehingga kalau orang yang hasud kira-kira dapat ketenangan hidup, tidak Bu? Tidak. Sampai kapanpun orang yang hasud tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup sebelum dia mau menerima bagian qada dan qadar Allah. Bawaannya orang yang hasud kalau orang lain dapat kebaikan itu bukannya ikutnya senang, tapi yang terjadi bawaanna suudon. Aya jalmi wibalanya di hiji tempat nyana keresek opat pinuh opatanana baradag nyaannya eta meuni kanu nganyuk meuni resep cenah. Padahal ini orang beli, tapi karena hati dipenuhi dengan rasa hasud, ieu jalma meuli kes dianggapna naon? Nganyuk, meuni teu eureun eta kanu nganyuk. Padahal ini orang itu beli. Kira-kira kalau orang seperti ini hidupnya tenang tentram tidak? Tidak akan. Oleh karena itu misalkan orang lain beli motor baru di panasan hareupeun imahna, eta motor oge di starter sakali jol cek gur. Lamun nyebut butut ka motor alus eta teh jalma hasud. Ini motor teh alus disebut butut. Jadi lamun motor alus, motor anyar disebut butut, eta mah anu hasud gitu. Ari beuteum mah nya alus we. Dihurungkeun payunan bumi, mun urang jadi jalma nu hasud meuni sombong. Hayang kat denge ku batur murunya eta sora motorna. Ieu sorana digaskeun lantaran ieu nu hasud naik gula darah naik. Gasna diturunkan rada nurun gula darah teh. Nah, maka yang terjadi sampai kapanpun enak gak hidup seperti itu Bu? Gak akan enak. Maka maksiat hasud ini berpengaruh, tulang ekor menjadi hitam, ke hati menjadi keruh. Terus motorna tadi anggo jalan-jalan meh batur arah Palu. Terus enjingna teu dianggo ku eta jalma komen deui moal. Komen. Boga motor anyar teu dipake tuh. Dipake salah. Tidak dipake salah. Ternyata nu boga motor teh ti kejebur ka mana ka balong lantaran reuas teu ka rem. Eta jalma nu hasud kumaha? Tah, ti mana we babalesna mah. Eta jalma nyebut ti mana we babalesna mah. Jadi yang namanya hasud itu seperti itu Bu. Ketika kita kotori diri kita dengan hasud, tulang ekor menghitam, hati menjadi keruh. Makanya kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Jadi lamun hate teh sumpek hirup teh karasa ripu jeung sumpek we jeung sumpek, lain kurang piknik, kurang ibadah. Ci atuh cenah piknik cicik moe di imah da lain magicom. Geragaskeun. Nya mangga bade piknik mah. Mangga teh teuing ibu rek piknik ka Curug Ecepek di dinya. Mendingan Curug Ece sana. Nah, jadi lain kurang piknik, kurang ibadah. Sampai-sampai ya dalam artian cendemun kitu mah piknik teh wajib, atuh lamun nu teu boga duit haram hukumna da wajib piknik. Eta mah wajib piknik mah anekdot lah eta mah. Nah, jadi ternyata pengaruh hidup terasa sempit, tidak tenang, tidak tentram, lain kurang piknik, tapi kurang ibadah. Mata cik atau piknik cenah cicing we di imah da maneh teh lain seuseun atau magicom cenah geura ulin. Nah, jadi ketidaktenangan ini kembalinya lagi nanti di sini.
Sehingga ada orang yang baru merasa tenang lamun dia sudah berada di kamar, nu kadituna komar, kolot di kamar. Nah, jadi eta jalmi teh cicing we di imah gitu. Nah, oleh karena itu pengaruh maksiat itu sampai bebal kepada hati, dinasehati malah berkata qala asatirul awwalin. Inilah pengaruh maksiat itu, Bu. Pengaruh maksiat menjadi hati keras, hati tertutup dengan kemaksiatan, dan alangkah besarnya siksaan Allah jikalau kita sudah merasa nikmat kalau maksiat. Lamun urang geus ngaraos nikmat mun maksiat kira-kira istighfar moal. Moal. Aduh cenah ieu lamai meuni geus parahit nah can nyesep cenah tah mun bapak-bapak mah. Cigana mah kudu mangih kopi jeung ji samsu, karek geunah ieu lamai teh. Tapi ayeuna aya jalma kajadian ieu lamai meuni parahit jeung haseum can ngomongkeun batur cenah. Tah eta kade hati-hati eta teh. Lamun jalma nyarita ieu bibir geus hasum geus pahit nah jeung kunaon Bu can ngomongkeun batur cenah. Nah maka berarti inilah yang harus lebih kita hati-hati, Bu. Ternyata gibah itu bangkai semanis madu. Manya urang tengemut lauk wae mun jago ngajaga biwirna moal bahaya, moal cilaka. Lauk cilaka teh lantaran muka biwirna dihareupeun aya eluk dicapluk atuh beunang. Lauk balem salamet komo urang. Tak ibu tanya kemana? Ngan teu kitu-kitu teuing maksudna Bu. Nyarita we da teu pego atuh. Nah, jadi maksud nama tong dugikeun ka nu kaluar di nulisan teh perkara-perkara anu awon gitu. Jadi bebalnya hati orang kafir itu karena pengaruh maksiat sudah begitu mengakar. Kalla balarona ala qulubihim makanu yaksibun. Makanu yaksibun, apa yang mereka lakukan ini menyebabkan hati ini tertutup. Nah, makanya hidayah itu mahal, Bu. Mata kurang nalika salat dina surah Al-Fatihah kan macana teh ihdinas siratal mustaqim. Nah, terus kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang repot itu dan yang sulit itu adalah bagaimana mempunyai hidayatut taufik dari Allah. Hidayatuddin Allah sudah berikan, kita beragama Islam. Tapi hidayatut taufik ini harus kita mohonkan dan kita perjuangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kalla innahum an rabbihim lamahjubun. Bahkan sesungguhnya mereka terdinding dari rahmat Tuhan mereka, sebabkan maksiat rahmat Allah tidak terasa. Bertambahnya umur bukan bertambah kebaikan, tapi justru bertambahnya umur semakin bertambahnya dosa dan kemaksiatan. Badai atuh pondok umur sok sekali deui. Seburuk-buruknya manusia itu kata Nabi adalah orang yang umurnya panjang, panjang pula keburukannya. Badai atuh pondok umur. Contoh lain, saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagoreng-gorengna jalma teh nyaeta jalma anu pas poe kiamat kajadian masih kena hirup. Badai atuh maot ayeuna. Teh nya. Betah keneh cenah di alam duniana nya mah teu naon. Betah keneh jeung henteu mah urusan jalma ngan ari ceuk Allah kumaha Allah we. Di alam ayeuna engke urang bakal ka alam kaabadian. Alam nu sanyana nu mana engke harita nu ngaranna salat bakal kaduhung lamun urang salat teu bener.
kaduhung maca Quran tah ngan sakadar Yasin we malam Jumat wungkul. Yasin. Assalamualaikum. Ieu al-waqiah nu gigireuna. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Yasin, Ar-Rahman. Ya. Coba. Dari pami pesantren mah aya eta Yasin itu ayat tahlila gitu. Nah, jadi kita akan menyesal coba mun baheula maca Quran unggal poe meureun ayeuna teh pahala leuwih loba. Coba mun baheula sedekah teh henteu 500 mun rada gedean 1000 meureun leuwih gede pahala. Maka mumpung Allah masih beri kesempatan, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebab orang yang mendustakan datangnya hari akhir, mereka itu tidak beriman, mereka itu dianggap kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekufuran inilah rahmat Allah itu tidak terasa. Nah dan kabayang nikmat teh lamun pakuat pakait ejeng harta ejeng benda teu karasa ku Allah dibere sehat teh nikmat. Tah eta anehna jelema mah ngorbankeun kasehatan pikeun harta keur geus geuring ngorbankeun kabeh harta supaya tetap sehat. Jadi iraha atuh rek nganikmati hirupna. Bohongan da salah manhaj hirupna nahabet jauh tina Quran sareng sunnah. Matak prinsipna jalma iman mah beda jeung jalma kafir. Jalma kafir mah hirup teh keur dahar. Tapi jalma iman mah kumaha naon nu dituang sangkan engke bisa hirup. Kahartos heug teu teu naon. Sakali deui orang kafir itu hidup untuk makan, sehingga mereka itu wailul lil mutaffifin, melakukan berbagai macam cara. Tapi orang yang beriman itu makan itu untuk hidup, sebab manusia Allah ciptakan untuk hidup selama-lamanya. Jadi apakah manusia diciptakan hanya untuk sementara? Tidak, manusia diciptakan untuk keabadian. Cuman keabadian ini tergantung amal manusia. Ada abadi dalam kenikmatan, ada abadi dalam siksaan. Nah oleh karena itu kalla innahum an rabbihim la mahjubun. Mereka itu tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu sudah tertutup dari rahmat Allah, tidak mau istighfar, tidak mau tobat di dunia, tidak mau masuk Islam. Apa yang terjadi? Summa innahum lasolul jahim. Kemudian mereka itu akan masuk ke dalam api neraka. Summa yuqalu, kemudian dikatakan pada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dikatakan pada mereka, inilah perkara yang dulu kalian dustakan. Inilah perkara yang dulu kalian tidak mempercayainya, di mana hari pembalasan itu ada. Makana lamun rek kupur sok kupur sing hade sakalian, lamun rek iman iman sing hade sakalian, sebab kekufuran berakhir pada neraka dan keimanan berakhir di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ahsan, dari ayat 6 sampai 16 itu dapat diambil pelajaran. Orang-orang yang melanggar perintah Allah itu dipandang sebagai orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Karena orang yang percaya hari kiamat itu
sepatutnya tidak akan melanggar perintah-perintah Allah. Jadi nalika urang maksiat iman teh keur leupas, nalika urang tos sadar dina maksiat iman teh aya deui. Maka wajar apabila ada kejadian dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, kalau sering diceramahkan oleh para asatidul kiram itu, ini adalah Umar bin Khattab, padahal bukan Umar, tapi kisah ini adalah kisah anaknya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu masuk ke daerah terpencil, ada seorang anak pengembala. Ditanya oleh Abdullah bin Umar, ini bolehkah kami minta air susu kambing ini? Jawabannya silahkan Tuan, minum sesuka Tuan. Lalu ngobrol, kumaha lamun ieu doma teh dipeser hiji ku abdi? Jawaban anak kecil itu, tidak bisa, sebab ini bukan milik saya. Gini sajalah, kamu boleh ikut makan. Gak bisa. Kamu boleh ikut makan, saya kasih uang, bilang saja ke majikanmu satu hilang, diterkam serigala. Di tempat terpencil, jumlah kambing begitu banyak, hilang satu, menurut akal wajar tidak? Wajar. Anak itu menjawab, Pak Ainallah, kalau begitu saya mau tanya karena anak kecil itu, di manakah Allah? Sontak ketika itu Abdullah bin Umar dan rombongan itu menangis terharu bahagia, sebab iman sudah merata dari hulu sampai hilir. Kenapa anak itu begitu kuat? Sebab benar-benar Allah itu ada dalam hatinya. Dia tahu benar semua balasan amal akan Allah berikan. Jangankan nanti amalan kita diperlihatkan pada hari kiamat, kita masih hidup, amalan kita sudah diperlihatkan kepada Rasulullah dan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ayeuna ibu ngaos ya di dia di masjid di masjid As-Sa'adah, mudah-mudahan sing jantan amal soleh. Maka amal ini Allah perlihatkan kepada Rasulullah. Oh, ibu anu jamaah As-Sa'adah ngaos tiap poe Ahad jam 4. Ustadna rajin pisan datang. Ustadna teh nu pangrajinna datangna cenah. Lu balesan mae. Nah, itu ternyata dilaporkan oleh Allah itu kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kaasup ibu nunutan keur ngajina. Nanya ahento bohoro ya tamah-tamahan. Nah, jadi amal soleh kita itu diperlihatkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kalebet kainung bapak urang nutos ngantun. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Begitu Allah firmankan. Beramallah kalian, Allah, Rasul, orang mukmin akan melihat amalan kalian. Maka nanti di sana diistinbat apa? Teu sakabeh omongan kudu dijawab ku omongan, kadituna bisi pipaseaeun. Jawab weh ku amal soleh urang. Wa quli malu fasayarallahu amalakum war rasuluhu wal mu'min. Makanya sim kuring kengeng nasihat di pun guru Allahu yarham alus sadikin nu dugikeun kadenget ieu masih kaemut dinu cepil. Jang mun aya jalma nu ngahina ka anta tong nyeri hati, tapi buktikeun weh ku amal soleh. Ternyata kata Ali bin Abi Thalib, tidak akan ada balas dendam kepada orang yang tidak suka dan memusuhi kita selain menjadikan diri kita lebih baik dari orang itu di hadapan Allah. Nah,
urusan resep teresep mah wajar, lamun urang hayang kabeh jalema resep ka urang nu gelo nu kitu mengaranna. Kata Imam Syafi'i, satu kegilaan ketika kamu menginginkan semua orang suka kepadamu. Tidak mungkin. Berarti bagaimana Allahnya yang pegang, sebab yang membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Matak lamun geuleuh ka jalma ulah sok geuleuh-geuleuh teuing bisi besanan. Sok sekali deui nya, sekali deui. Lamun geuleuh ulah geuleuh-geuleuh teuing ka jalmi teh bisi besanan. Sok we teu percaya cobaan we ke ku ibu besok. Bisi besanan. Pan aya kejadian cie besanan segala. Entos tuh no atas mah atos tuh gitu tuh. Nah gitu Bu, jadi sewajarnya. Makanya cenah antara cinta dan benci itu beda tipis. Mus cenah diheurean wae budak awewe eta teh ke bisi geuleuheun ka didinya. Tidak mengapa dia benci kepada saya. Yang terpenting saya sudah ada di hati dia terlebih dahulu. Oh. Gitu. Jadi kumaha sesana kantun di bet-bet di sepertiga akhir malam. Kita menyemangatan we pemuda mah aya kawani we. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika orang itu maksiat sama dengan tidak beriman pada hari kiamat. Yang kedua kata Hasan, melanggar perintah-perintah Allah itu pekerjaan orang-orang kafir yang mendustakan hari pembalasan ialah orang-orang yang hatinya tertutup dengan maksiat dan tidak akan mendapat rahmat dari Allah, bahkan akan masuk ke dalam api neraka. Jadi janganlah kita anggap sepele kemaksiatan itu, sebab kemaksiatan ini akan berpengaruh kepada tulang ekor kita. Tulang ekor kita jernih, hati pun jernih. Tulang ekor kita kotor, hati pun akan menjadi kotor pula, sehingga hidup ini terasa tidak menenangkan dan menenteramkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali tenang pahala mah meunang. Nah, itulah barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tazkirah bagi kita semua. Intinya adalah semoga Allah senantiasa memudahkan lisan kita untuk beristighfar, untuk bertobat dari berbagai macam maksiat, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan para solihin, siddiqin, para nabi dan rasul di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, para pemuda-pemudi rahimakumullah, itu barangkali yang bisa sampaikan. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.